So, sekarang saya record video ini pukul 11:40 malam dan seperti kemarin saya belum membaca buku sama sekali. Saya juga belum berlatih berbicara, belum berlatih komunikasi, berbicara di depan kamera. Jadi, video ini adalah saya akan melakukan keduanya, membaca buku dan juga berlatih berbicara di depan kamera. Saya sudah melakukan hal ini hampir setiap hari karena saya paham bahwa progres datang dari pengulangan, progres datang dari tindakan yang terus-menerus diulang. Kalau kamu belum bisa melakukan sesuatu, ya cara terbaiknya adalah melakukan hal itu terus-menerus untuk bisa menguasai hal tersebut. Contohnya, kalau kita pengen jago naik sepeda, ya, di awal pasti jatuh, di awal pasti luka-luka, di awal pasti belum bisa, dan itu wajar. Tapi yang membedakan orang yang bisa dan orang yang tidak bisa adalah tindakan mereka. Orang yang bisa naik sepeda pasti dia mengulangi hal tersebut terus-menerus. Hari ini coba lagi, besok coba lagi, minggu depan coba lagi, sampai akhirnya jago dan sudah di luar kepala. Itu adalah poinnya. Progres datang dari tindakan yang terus-menerus dilakukan karena tujuan saya adalah untuk bisa mahir berbicara, mahir dalam membuat konten, mahir untuk menyampaikan sesuatu secara online melalui konten. Jadi, hal yang perlu saya lakukan ya latihan, latihan ngomong terus-menerus, berbicara di depan kamera terus-menerus setiap hari, dan inilah yang sudah saya lakukan. I really happy with my work, with my result. Saya sangat senang dengan apa yang saya lakukan, dengan hasil yang saya dapatkan. Meskipun bisa dibilang masih jauh dari target, tapi I happy because I'm doing this. Saya senang karena saya melakukan ini, karena ini adalah jalan yang tepat. Sesuatu yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hasilnya. Dan sekali lagi, saya tidak capek untuk mengatakan hal ini. Saya tidak takut kepada hasilnya. Saya tidak takut tidak dapat hasilnya. Tapi saya lebih takut saya tidak cukup kerja untuk mendapatkan hasilnya. Jadi ibaratnya kayak dreaming aja, mimpi aja, berangan-angan. Aku pengen itu, ini. Tapi nggak ngapa-ngapain. Ya mau sampai kapanpun nggak akan dapat. Karena hasil kan datang dari tindakan. Kalau cuma ngimpi, pengen beli ini, tapi nggak ngapa-ngapain, kita nggak akan dapat sesuatu itu. Kita nggak akan dapat keinginan kita. Dunia ini tidak sesederhana itu. Tidak, kita pengen itu, tiba-tiba langsung datang dari langit. Mungkin some cases, beberapa kali mungkin bisa kayak gitu. Lagi pengen ini, kok tiba-tiba ada orang yang ngasih. Mungkin bisa seperti itu, tapi tidak semua hal akan seperti itu. Kamu harus usaha, harus ambil aksi, harus belajar, harus konsisten, dan akhirnya bisa mendapatkan tujuan itu. Oke, cukup sekian saya ngomongin ini. Tapi sekarang yang jelas saya akan baca buku, dan buku yang saya baca masih sama, yaitu Keep Going. Dan beberapa hari ini saya membaca pada halaman yang sama yang sudah saya garis bawahi, karena kadang kita perlu membaca berkali-kali untuk bisa masuk ke otak kita, untuk bisa nempel di otak kita. Kadang kalau cuma baca satu kali, ya kayak angin lewat aja, masuk masuk kiri, keluar kanan, lupa. Jadi, cobalah untuk membaca terus-menerus, khususnya kalau poin itu sangat penting. Baca terus sampai nempel di otak, sampai kita bisa menerapkan poin tersebut. Jadi, metode yang saya pakai untuk membaca buku ini sekaligus melatih teknik komunikasi saya adalah membaca buku dengan mulut terbuka lebar, pelan, santai, dan volume yang tinggi. Karena dengan cara ini saya juga bisa mengucapkan setiap kata yang saya baca, dan ini bisa membantu saya meningkatkan skill komunikasi saya. Oke, jadi kita mulai sekarang. Kreativitas bukanlah sebuah nominal. Kamu perlu melakukan sesuatu sebelum kamu bisa dikatakan telah mencapai sesuatu.
Titel seniman atau arsitek atau musisi perlu untuk diraih. Banyak sekali orang ingin meraih tujuannya tanpa melakukan pekerjaannya. Mereka menginginkan gelar pekerjaannya tanpa bersusah payah melakukan pekerjaannya. Lupakan hal yang berusaha kamu capai atau nominanya dan fokuslah pada kerja aktual yang perlu kamu lakukan atau verbanya. Melakukan verbanya atau kerja aktualnya akan membawamu ke tempat yang lebih jauh dan jauh lebih menarik. Jika kamu memilih nomina yang salah sebagai cita-cita, jika kamu memilih hasil atau tujuan yang salah sebagai cita-citamu, kamu pun akan tersangkut dengan verba atau kerja yang salah. Ketika orang-orang menggunakan kata kreatif sebagai sebuah titel pekerjaan, itu tidak saja membagi dunia secara salah ke dalam orang-orang kreatif dan orang-orang tidak kreatif, tetapi juga menyiratkan bahwa pekerjaan kreatif berarti menjadi kreatif. Namun, menjadi kreatif tidak pernah jadi sebuah tujuan. Ia merupakan sebuah sarana pada hal yang lainnya. Kreativitas hanyalah sebuah alat. Kreativitas dapat digunakan untuk mengorganisasi ruang dudukmu, melukis sebuah mahakarya atau merancang sebuah senjata penghancur massal. Jika kamu hanya berkeinginan menjadi kreatif, kamu bisa saja menghabiskan waktumu dengan menunjukkan bahwa kamu memang kreatif, menggunakan kacamata karya perancang, mengetik dengan MacBook Pro-mu, dan mengunggah foto-foto dirimu di studio yang diterangi sinar matahari di Instagram. Titel pekerjaan bisa mengacaukanmu. Titel pekerjaan jika dipandang terlalu serius akan membuatmu merasa seakan-akan kamu perlu bekerja dengan cara yang sesuai dengan titelmu, bukan dengan cara yang sesuai dengan kerja aktualmu. Titel pekerjaan juga dapat membatasi jenis-jenis pekerjaan yang menurutmu dapat kamu lakukan. Seandainya kamu hanya memandang dirimu sebagai seorang pelukis, maka apa yang terjadi jika kamu ingin mencoba untuk menulis? Seandainya kamu hanya memandang dirimu sebagai pembuat film, apa yang terjadi jika kamu ingin mencoba memahat? Jika kamu menantikan seseorang untuk memberikanmu sebuah titel pekerjaan sebelum kamu melakukan pekerjaannya, kamu mungkin tak akan pernah bisa melakukan pekerjaannya sama sekali. Kamu tak bisa menantikan seseorang untuk menyebutmu sebagai seorang seniman sebelum kamu membuat sebuah karya seni. Kamu tak akan pernah bisa mencapainya. Ketika dan jika kamu akhirnya bisa menjadi nomina, ketika titel pekerjaan yang diidamkan dianugerahi kepadamu oleh orang lain, jangan berhenti melakukan verbamu atau kerja aktualnya. Titel pekerjaan tidak benar-benar untuk dirimu, melainkan untuk yang lain. Biarkan orang lain mencemaskan tentang diri mereka. Bakar kartu nama bisnismu jika terpaksa. Lupakan nominanya sama sekali. Lakukan verbanya. Lupakan tujuan kamu. Lakukan kerja yang perlu kamu lakukan. Aku tidak tahu apa diriku ini. Aku tahu bahwa aku bukanlah satu kategori. Aku bukanlah sebuah nomina. Aku seakan sebuah verba, sebuah proses yang berevolusi. Pekerjaan sejatimu adalah bermain. Semua anak belajar tentang dunia lewat bermain. Permainan anak merupakan istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan hal-hal yang mudah. Tetapi kalau benar-benar menyaksikan anak-anak bermain, ia sama sekali tidak mudah. Bermain adalah kerja seorang anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Maria Montessori. Ketika anak-anakku bermain, mereka larut sepenuhnya dalam pekerjaan mereka. Mereka memfokuskan pandangan mereka seperti sinar laser. Mereka mengerutkan wajah penuh konsentrasi. Saat mereka tidak berhasil membuat bahan-bahan yang mereka miliki untuk melakukan hal seperti yang mereka inginkan,
mereka akan melepaskan tantrum yang dahsyat. Ketika mereka tidak berhasil mencapai keinginannya, mereka akan melepaskan tantrum yang dahsyat. Namun, permainan terbaik mereka dilakukan dengan semacam keinginan dan ketidakacuhan dari hasilnya. Bekerja seperti bermain. Jadi, ketika kita bermain, kita tidak fokus pada hasilnya, kita fokus pada prosesnya dan melupakan pada hasilnya, hanya fokus pada pekerjaannya, dan fokus pada pekerjaan ini akan mendatangkan hasilnya. That is the point. Namun, permainan terbaik mereka dilakukan dengan semacam keringanan dan ketidakacuhan dari hasilnya. Ketika putraku, Jules berumur 2 tahun, aku menghabiskan banyak sekali waktu menyaksikan dirinya menggambar. Kuperhatikan bahwa dia sama sekali tak peduli dengan hasil gambar yang aktual atau nominalnya. Seluruh energinya difokuskan pada menggambar atau verbanya.